Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Ibu dosen Rena Latama Kismawiyati SPD MPD selaku dosen mata kuliah pendidikan anak berkesulitan dan lamban belajar. Perkenalkan, nama saya Natasha Kumala, NIM 211F10276. Saya dari kelas A2, semester 2, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil resum dan deskripsi film Tari Zamin Par. Pemeran utama film Tari Zamin Par ini ialah Amir Khan, di mana Amir Khan sendiri menjadi seorang guru kesenian yang dapat menaklukkan seorang anak yang menderita disleksia. Seorang anak tersebut yaitu bernama Ihsan. Pemeran utama yang menjadi sosok seorang anak yang menderita disleksia yaitu bernama Darcel Safari. Di awal film menceritakan seorang anak yang bernama Ihsan. Ihsan ini duduk di bangku SD kelas 3. Dia adalah murid yang mengalami disleksia. Disleksia yaitu kesulitan dalam hal membaca, berhitung, maupun mengeja. Seperti sulit membedakan huruf B dan D, dan sulit membedakan suku kata seperti on dan off. Ihsan ini di kelas sering mengalami bully oleh teman-temannya, dan sering dimarahi oleh guru. Ihsan mempunyai dunia sendiri. Ihsan lebih suka bermain sendiri. Dengan menderita disleksia, Ihsan ini sangat sulit untuk mengikuti pembelajaran di sekolahnya. Bukan hanya itu, Ihsan juga sering menulis huruf secara terbalik. Karena kekurangan tersebut, Ihsan sering mendapatkan nilai yang buruk di kelasnya dan tidak pernah mengerjakan PR, sehingga para guru pun sering menghukumnya. Meski begitu, Ihsan memiliki sebuah kelebihan, yaitu melukis. Berbanding terbalik dengan Ihsan, kakaknya, yaitu yang bernama Yohan. Yohan adalah seorang anak yang sangat pintar dan cerdas. Ia selalu mendapatkan nilai yang bagus di kelasnya. Ibu Ihsan seringkali mengajarinya pelajaran yang sudah dipelajari di sekolahnya. Namun, Ihsan akan selalu melupakan pelajaran yang telah diberikan, sehingga lama-kelamaan ibunya pun lelah. Ayah Ihsan adalah seorang yang keras. Ia sering membandingkan dengan kakaknya. Ihsan di kelasnya dicap sebagai anak yang pemalas dan bodoh. Namun sebenarnya Ihsan itu mengalami anak yang menderita disleksia. Tetapi guru-guru tidak ada yang memahami Ihsan. Orang tuanya pun juga tidak memahami jika Ihsan mengalami disleksia. Ihsan sendiri mempunyai seorang kakak yang bernama Yohan. Kakaknya sering dipuji oleh ayahnya karena kakaknya itu pintar dan sering mendapatkan juara kelas di sekolahnya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah dan yang dialami Ihsan sendiri yaitu kasus pembulian. Ihsan sering dibully oleh teman-temannya di sekolah, dan Ihsan sering mendapatkan hukuman oleh guru. Ihsan juga sering mendapat pembulian
dari teman yang ada di rumah, teman bermainnya. Ihsan juga selalu dibanding-bandingkan oleh ayahnya dengan kakaknya yang pintar. Ihsan ditekankan untuk bisa belajar dan menjadi anak yang prestasi seperti kakaknya, yaitu si Yohan. Namun, Ihsan mempunyai dunia sendiri. Ihsan lebih suka di bidang kesenian dan lebih suka dengan bermain dengan hewan-hewan. Ihsan setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, kebiasaannya yaitu menangkap ikan dan memperhatikan ikan yang ada di pinggir sungai. Setelah menangkap ikan, lalu ikan tersebut dimasukkan ke dalam botol air minum Ihsan. Lalu, nanti sepulang sekolah, ikan tersebut dimasukkan ke dalam akuarium Ihsan yang ada di dalam kamarnya. Setelah itu, Ihsan setelah pulang sekolah selalu bermain puzzle. Ihsan tidak pernah belajar. Dia, jika belajar, sangat sulit dan melihat tulisan itu seperti bernari-nari. Ia memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Pada suatu hari, saat pelajaran MTK, Ihsan lebih memilih bolos karena ia belum mengerjakan PR tersebut. Ihsan pun pergi meninggalkan kelas dan berkeliaran di jalan dan melakukan kegiatan yang dia inginkan. Walaupun Ihsan tidak tertarik dengan pembelajaran di sekolah, Ihsan sangat tertarik pada dunia seni dan dia sangat suka bermain dengan hewan. Ihsan juga sangat tertarik pada melukis, mewarnai, dan bermain, namun tidak ada yang bisa memahami Ihsan termasuk orang tuanya sendiri. Di malam harinya, Ihsan bercerita kepada kakaknya jika ia tadi bolos tidak mengikuti pembelajaran matematika dan meminta tolong kepada kakaknya untuk membuat surat palsu kepada guru matematika. Namun, pada keesokan harinya, ayahnya mengetahui jika Ihsan bolos. Akhirnya, Ihsan pun dimarahi oleh ayahnya. Keesokan harinya, orang tua Ihsan dipanggil kepala sekolah dan kepala sekolah menyarankan untuk memindahkan Ihsan ke sekolah luar biasa. Namun, ayahnya tidak memindahkan Ihsan ke sekolah luar biasa dan Ihsan lebih pindah di sekolah asrama. Kehidupan baru dimulai di asrama, di mana Ihsan masih belum bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Ihsan hanya merenung dan menangis karena jauh dari orang tuanya. Pada suatu malam, Ihsan berpikir, semua ini adalah sebuah hukuman bagi Ihsan karena ia sudah nakal dan malas untuk belajar. Di asrama, Ihsan juga tetap sama diperlakukan tidak baik dengan guru dan teman-temannya di kelasnya. Kemudian, pada suatu hari, datang seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ram Shankar Nikum atau pemerannya adalah Amir Khan. Guru baru ini mempunyai cara mendidik yang baru. Ram membuat mereka berpikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka. Setiap anak di kelasnya merespon dengan antusias yang besar kecuali Ihsan. Ram kemudian berusaha untuk memahami Ihsan dan masalah-masalahnya. Ram menyadari bahwa Ihsan menderita penyakit disleksia, sebuah kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ram menyadari kondisi Ihsan karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia.
Padahal sebenarnya seseorang yang mengalami disleksia memiliki kemampuan intelijensi yang tinggi. Jika tidak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik, maka sang anak akan terus terjerat dan dalam ketidaktahuan dalam membaca dan menulis. Ia mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia sehingga melejitkan semangat Ihsan dalam belajar. Dengan seiring berjalannya waktu, kesabaran dan perawatan Ram berhasil mendorong tingkat kepercayaan diri pada Ihsan. Dia membantu Ihsan dalam mengatasi masalah pembelajaran dan kembali menemukan kepercayaan yang hilang. Ram menyadarkan orang tua Ihsan bahwa anaknya mengalami disleksia. Setelah menemui orang tua Ihsan, Ram juga menemui kepala sekolah memohon untuk diberi kemudahan dalam pembelajaran kepada Ihsan. Dan akhirnya Ram pun mengadakan lomba dan memperlihatkan sebuah kelebihan dari Ihsan dalam melukis. Ram mengadakan lomba melukis bagi guru dan murid di asrama tersebut. Dari lomba melukis tersebut, Ihsan menjadi juara 1 dan hasil lukis Ihsan dan Pak Ram dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah tersebut. Selain itu, di akhir sekolah nilai-nilai Ihsan pun tidak lagi di bawah rata-rata. Ia sudah mampu bersaing dengan teman-temannya yang lain. Akhirnya, orang tua Ihsan sadar bahwa selama ini orang tua Ihsan tidak memberi perhatian kepada Ihsan. Orang tua Ihsan pun sangat berterima kasih kepada Pak Ram. Orang tua Ihsan pun sadar bahwa sebenarnya Ihsan adalah sosok seorang anak yang hebat. Solusi dari film Tari Zameen Par dalam mengatasi anak yang mengalami disleksia yaitu memberi pembelajaran tambahan agar anak tersebut mampu untuk menulis dan membaca dan berhitung dengan benar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari film Tari Zameen Par adalah kita bisa melihat pesan-pesan yang sangat mengedukasi bagi orang tua dan guru tentang bagaimana cara memperlakukan anak yang baik, terutama untuk anak yang membutuhkan perhatian khusus. Anak yang tidak pintar di matematika atau sains bukan berarti ia bodoh. Karena setiap anak itu unik dan memiliki kelebihan yang dimiliki masing-masing. Dan sejatinya semua anak itu pintar, tergantung dari sisi mana kita melihat anak tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.